Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sebelumnya, apa sih sistem imun itu? Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi dan bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini gambar sistem pertahanan tubuh manusia. Selanjutnya, apa sih fungsi sistem imun? Yang pertama, pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolakan dan penghancuran segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan. Yang terakhir, penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya bisa dilihat gambarnya. Yang pertama di sini ada tonsil, selanjutnya ada lymph nodes, selanjutnya ada thymus, selanjutnya ada bone marrow, yang terakhir ada spleen. Organ limfatik primer yang pertama ada thymus. Thymus adalah kelenjar, suatu jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas. Fungsinya memproses limfosit muda menjadi T limfosit. Yang kedua ada sumsum tulang. Jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada thymus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Selanjutnya, yang kedua ada organ limfatik sekunder. Yang pertama ada tonsil. Tonsil adalah jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan limfosit. Fungsinya untuk memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limf. Tonsil terletak pada dinding dan dalam nosofaring atau tonsilla pharyngeal. Fossa tonsinalis di samping belakang lidah atau tonsil palatina, di bawah lidah atau tonsil lingualis. Tonsil bukan merupakan kelenjar karena tidak memiliki pembuluh limf aferen. Oleh sebab itu, tonsil tidak menyaring cairan limpa. Selanjutnya ada nodus limpa. Nodus limpa adalah titik di sepanjang pembuluh limpa yang memiliki ruang atau sinus yang mengandung limfosit dan makrofag. Nodus limpa berfungsi sebagai penyaring mikroorganisme dalam limfa ketika cairan tersebut melewati nodus. Jadi bila jaringan terinfeksi, nodus limfatik bisa menjadi bengkak dan nyeri bila ditekan. Selanjutnya di sini ada sistem pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh ada dua, yaitu pertahanan tubuh spesifik dan pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan patogen tertentu dan akan diaktifkan apabila pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu mengatasi infeksi patogen. Dikatakan spesifik karena hanya terbatas pada suatu mikroorganisme dan tidak memberikan proteksi terhadap mikroorganisme yang tidak berkaitan. Pertahanan ini didapat melalui perjalanan terhadap agen infeksi spesifik sehingga jaringan tubuh membentuk sistem imun. Selanjutnya, pertahanan tubuh non-spesifik atau natural atau imunitas bawaan. Dikatakan tidak spesifik karena berlaku untuk semua organisme dan memberikan perlindungan imun terhadap berbagai jenis agen. Secara umum, pertahanan tubuh non-spesifik ini terbagi menjadi pertahanan fisik, mekanik, dan kimiawi. Selanjutnya, penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada HIV atau AIDS. Penyakit HIV/AIDS merupakan suatu sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Pada tubuh manusia, virus HIV hanya menyerang sel yang memiliki protein tertentu. Protein itu ialah yang terdapat pada sel darah putih atau T4, yaitu sel darah putih yang berperan menjaga sistem kekebalan tubuh. Apabila sistem virus HIV menginfeksi tubuh,
manusia akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, para penderita HIV/AIDS akan mudah terinfeksi berbagai jenis penyakit. Penderita HIV positif umumnya masih dapat hidup dengan normal dan tampak sehat, tetapi dapat menularkan virus HIV. Farmakoterapi atau obat-obatan HIV/AIDS. Yang pertama, NRTI atau nukleosid atau nucleotide response transcriptase inhibitor. Yang kedua, NRART atau farmakoterapi atau obat-obatan HIV/AIDS. Yang pertama ada NRTI, yang kedua NRRTI, yang ketiga ada PI. NRT adalah nukleosid atau nucleotide response transcriptase inhibitor. NRRT adalah non-nucleoside response transcriptase inhibitor. Yang terakhir PI atau protease inhibitor.